ya. Gua di situ diem bang. Wah ini udah ada yang nggak beres kan, nggak logika gua selama gua mendaki ke Gunung Salak, gua belum pernah lihat ada warung di pos 4 di pos 4 di pos Bayangan. Nah, Halo, Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gua kehadiran seorang rekan ya, yang mungkin sudah malang melintang di dunia per-YouTubean. Saat ini beliau hadir bersama rekan-rekannya, dan kebetulan juga beliau ini salah satu member dari channel Bunga Kantil. Jadi dari rekan-rekan yang belum tahu channel Bunga Kantil, silakan cek aja Bunga Kantil, karena di situ ada video gua di Gunung Ciremai juga Gunung Slamet. Jadi di like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita langsung ke narasumber kita yang tampan ini. Halo Ji. Assalamualaikum Kang Arya. Waalaikumsalam. Harusnya gua yang salam Ji. Oh, Lu iya. yang salam. Gimana kabar Ji? Alhamdulillah Kang, baik Kang. Baik. Ya. Ini punya cerita apa nih Ji yang mau dibagiin ke pemirsa Arya Sena cerita pendakian Ji? Masih di sekitaran Gunung Salak Kang, sekitaran tahun 2020. 2020. Itu kejadiannya kisi-kisinya aja. Kira-kira kayak gimana Ji? Mas, gua waktu itu lewat jalur Cidahu ya. Itu gua naik jalur Cidahu itu, naik Gunung Salak, jalur via Cidahu itu 2 bulan sebelum gua menikah. Oh, 2 bulan sebelum nikah. 2 bulan sebelum menikah, gue diajakin teman gue si Aris tuh. Nah, gue naik, gue ke pas di gerbang pintu Rimba itu bang, gerbang pintu Rimba jalur hutan, sama Aris gue diajakin jalur Japanasta bang. Oh, Jalan aspal lah ya. ya tahu. Kata Aris, kita main dulu ke Curug Sawer. Main dulu ke Curug Sawer, nanti katanya kita jalur terabas aja sampai Simpang Bajuri. Gua tahu jalurnya. Oke, kita ikutin kan. Nah, di Curug Sawer itu kan mandi bang. Memang pemandangannya indah ya. Aris itu, gua ketemu sosok nenek-nenek bang. Sebelum nyampe Curug Sawer, gua ketemu sosok nenek-nenek. Oke Ji, tahu. Siap. Ya, itulah tadi ya kisi-kisi cerita dari Bang Fuji Rider. Jadi kita ikuti kisah lengkapnya bersama dengan Bunga Kantil dan Fuji Rider. Silakan Ji. Oke. Ceritakan. Jadi awal ceritanya gini bang. Kejadian ini gua naik Gunung Salak via Cidahu ya. Itu 2 bulan sebelum gua nikah bang. Tadinya calon istri gua, mertua gua, termasuk orang tua gua nggak ngizinin gua naik. Gua kan ditelepon sama si Aris nih, teman gua. Dia memang akamsi situ kan, Cidahu. Ji, lu mau ikut gua nggak? Gua mau naik nih. Berapa orang? 3. Kalau lu ikut jadi berempat, katanya lu naik kagak? Nah, karena gua masih hobi naik ya bang ya. Nah, gua nggak izin bang. Gue nggak dapat izin tapi gue naik gitu, maksudnya gue nggak izin. Pokoknya gue berangkat dari rumah alasannya gawe gitu. Sama pihak keluarga istri pun, calon istri pun gue nggak bilang kalau gue mau naik ke Gunung Salak. Kita cerita setelah beres simaksi di base camp Cidahu, kita kan lanjut jalan. Nah, pas udah kita mau masuki pintu Rimba bang, kata Aris gini, kita jalur sini aja, jalur aspal aja, kita main dulu ke curug gitu.
Kebetulan gue kan penasaran, belum tahu juga tuh Curug Sawer kayak gimana ya. Gue ikutin Aris aja udah deh. Pokoknya gue nggak tahu jalur mau lewat mana, gue ikutin dia aja. Sampai di Curug Sawer, sebelum kita mau masuki Curug Sawer, gue ketemu nenek-nenek bang. Tapi nenek-nenek tersebut bukan yang gue temuin di tahun 2018. Nah, dia nenek-nenek biasa bawa kayu bakar. Bawa apa? Kayu lah, suluh mencuk orang Sunda mah. Nah, bawa kayu, turun tek. Nah, si nenek itu nyapa kita nih, bade kamarana jang, nah, bade ameng nih ke Curug gitu. Oh, gitu. Gua nanya tuh masih Umi itu bang, Mi, pakai bahasa Sunda boleh bang? Boleh sok mah. Mi, bade kalbak mohon jang, nah. Gua ngerasa iba bang, ngerasa kasihan. Oh kasihan amat nih nenek-nenek, bawa kayu bakar banyak banget. Gua bantuin bang, Mi, abdi di bantuan. Nah si nenek itu mau tuh nerima bantuan dari gue bawain kan si kayu buat kayu bakar itu ke bawah. Gue bilang sama temen gue si Aris, lu mau duluan aja, kalau enggak lu tungguin di sini, gue bantuin nenek yang dulu ke bawah. Nah, gue turun ke bawah bang. Nah gue turun ke bawah, gue bantuin si nenek itu sampai jalan ini ya, jalan aspal itu kan. Nah kata si nenek itu gini, entas jang, sampai di sini aja. Ujang mangga kalau mau ngurusin ke Curug, mangga ke Curug. Hati-hatinya di jalannya, mohon nih. Nah, udah gue sempet gue cium tangan sama itu, terus akhirnya gue jalan lagi. Nah, ternyata si Aris sama rombongan gue itu masih nungguin gue di tempat gue ketemu sama nenek tersebut. Lu anterin sampai mana Ji? Sampai bawah doang sih, cuman pengen dianterin sampai situ. Ya udah, akhirnya gue ke Curug dulu kan Kang. Ke Curug dulu. Nah, curugnya nggak terlalu ini sih, disebut Curug Sawer, nggak terlalu apa ya, dalam lah gitu, ketinggiannya biasa lah. Nah, di situ mandi bang, gua mandi, Aris pun mandi. Nah tapi di situ ada kejanggalan, gua perhatiin bang. Aris kan berenang nih ke curugannya itu, ya kayak si Medi gini nih, kayak si Medi gini. Nah pas gua lihat tuh di balik Aris itu kayak ada sosok ini bang, kayak ada sosok harimau, cuman kepalanya aja, badannya manusia gitu. Gue di situ manggil Aris kan, Aris karena Aris paling ujung kan, gue tepokin kan, maksudnya suruh beres lah mandi gitu. Aris nyamperin, kenapa? Udahlah kita lanjut aja jalan, takutnya kesorean, ini udah jam berapa? Udah mau sore. Ya udah, akhirnya beres-beres lagi, pakai pakaian lagi, lanjut jalan. Gua pikir kita mau balik lagi ke pintu rimba bang, gak tahu kata Aris gak usah balik lagi, gue tahu jalurnya. Nah, kita terabas aja sampai Simpang Bajuri, gue tahu apa jalurnya ini. Ya udah, gue ikutin aja, gue percaya sama si Aris itu bang, temen gue itu. Angkat gue, pokoknya ngelawatin hutan lah pokoknya ya, terabas aja gue sampai di pos Bajuri itu, kalau nggak salah mau setengah 6 sore ya. Nah gue kan punya pengalaman yang nggak enak juga gitu ya. Gue bilang masih Arisma yang lainnya ini, udahlah kita ngecamp di sini aja, kita lanjutin besok ke puncak. Nah, Aris, janganlah, udah kita lanjut aja, nggak apa-apa, inilah kita ntar ngecamp di puncak aja, udah di sini mah istirahat aja sambil nunggu maghrib. Kita sholat maghrib dulu bang di situ, sholat maghrib terus ya makan cemilan lah dikit-dikit lah ya, makan cemilan, istirahat sebentar, udah beres sholat maghrib, lanjut jalan gua. Nah biasa lah bang, namanya Gunung Salak ya, dari siangnya juga udah gelap, kena rimbuan apalagi malam kan. Nah, gua jalan terus bang sampai di HM berapa, gua kurang tahu di HM berapa, jalan kita terhenti bang, udah putus karena kita ada dihadang oleh seekor ular bang. Cuman itu mungkin bukan ular jadi-jadian ya, ular nyata lah itu ular. Nah kita diem dulu bang, maksudnya supaya ular itu ngelintas aja gitu,
ngelewatin aja gitu. Ya. Nah, setelah ular itu nggak ada, kita lanjut jalan terus jalan pokoknya sepanjang jalan ya biasalah bang, gangguan-gangguan seperti suara-suara kuntilanak gitu, cekikikan gitu. Cuman kita cuekin aja, udahlah, hirauin aja lah suara kayak gitu, nggak dianggap lah pokoknya. Nah pas di tengah-tengah jalan jalur, gua nggak inget dah pokoknya di HM berapa, pokoknya di jalur aja. Nah Aris diam, kan Aris waktu itu jadi paling depan ya. Aris diam, tahan katanya. Nanya, kenapa Riz? Udah diam. Lo diam, baca surat-surat yang lo bisa. Pokoknya jangan ada yang ngelamun. Pokoknya lo baca surat-surat yang lo bisa. Oke ya, gue ngikutin aja bang. Ternyata gue kirain gue doang ngeliat, ternyata empat semuanya ya, termasuk Aris, Aris dan 2 orang temennya Aris ini ngeliat. Dari atas memang kayak sosok kayak para pendaki, kayak pakai headlamp gitu, lagi turun. Gue pikir itu kan pendaki ya yang mau pada turun, ngapain kita harus baca-bacaan gitu. Ya kelihatan dari headlamp. Nggak tahu bang, setelah jaraknya sampai udah deket sama rombongan gue, itu sosok pocong bang, ada 10 sosok pocong lagi ngelayang turun bang. Wah anjir, gue merinding. Gak ada yang bergerak gue jujur aja, gue merem bang, gue doa aja lah ya, doa. Setelah sosok, ya alhamdulillahnya sosok-sosok itu hanya lewat aja, nggak ada yang ganggu, cuman ngelewatin kita aja. Setelah sosok-sosok itu lewat, kita lanjut perjalanan lagi. Terus ya selama perjalanan itu banyaklah kuntilanak yang kelihatan lah lagi nangkring di pohon gitu ya. Cuman udah aja kita cuekin aja lah bang, biarpun jujur gua takut. Cuman mau gimana, ya memang itu tempatnya, kita kan tamu, yang penting adat istiadat tata krama kita aja lah yang dijaga ya, sama adab kita. Kita jalan aja udah, mau cekikikan gimana udah gua cuekin pokoknya waktu itu. Sampai singkat cerita sampai di pos bayangan bang. Di pos bayangan ini selama gua dari pertama gua mendaki Gunung Salak di 2018, gua nggak pernah ngelihat ada warung di situ. Nggak ada. Ya, emang nggak ada kan bang. Pas di pos bayangan itu kita berempat ngelihat ada warung. Warung buka gitu biasa. Di situ gua sama Aris kan gini ya. Perasaan gua nggak pernah, baru kali ini gua ada warung di pos bayangan. Aris pun bilang, selama gua di sini gua belum tahu ada warung di sini. Nah, cuman bisik-bisik aja ya, yang 2 orang temennya Aris bilang, "Wih, ada warung tuh. Ngaso dulu," katanya. "Ngopi-ngopi dulu di sana." Gua bilang, "Oh, ngopi mah ngapain di warung? Gini kan kita bikin aja nanti," katanya. "Ngapain ngeluarin duit?" Wah, enggak, sambil istirahat aja. Nah, gue udah nyoba, ngapain dah, udah lanjut aja Riz, lanjut aja. Kata Aris, udah lanjut aja. Tapi yang 2 temannya Aris ini kekeh bang, pengen ke warung. Di situ memang gue udah ya curiga lah ya. Nah, ini Gunung Salak, bukan gunung gede. Nah, apalagi ini di pos bayangan ya bang ya. Nah, ya karena 2 orang ini kekeh, ya udah ikutin aja. Si 2 orang temannya Aris ini pesan kopi. Di situ cuman ada penjualnya, teteh. Cuman dia ngebelakangin kita bang, kayak ngegoreng sesuatu. Nah, di situ warung tapi ada tepasan bang, kayak tempat buat rehat lah gitu, tempasannya buat duduk, buat senderan gitu. Buat duduk. Gua di situ udah baca doa. Si Aris cuman gini nih,
kayak yang tidur tapi nggak kayak yang tidur. Gue tahu dia nggak tidur. Nah 2 orang temennya Aris pesen kopi, dibawain kopi, bakar rokok kan, gue juga bakar rokok di situ, ngerokok lah. Pas si kopi itu mau diminum, tepas terus masih Aris nih, Aris langsung gini, tek, jangan gue diminum, si panas, nanti aja, ntar lidah lu melepuh, katanya. Ntar aja, ntar nunggu dinginan. Ngobrol lagi, terus kita ngebahas yang lain aja. Nah si teteh-teteh itu masih tetap ngebelakangi kita sambil kayak orang lagi ngegoreng apa gitu, kayak ngegoreng-gorengan. Iya. Gitu. Terus tuh kan, setiap temennya Aris itu mau ngambil itu kopi, selalu ditepis. Nah ditepis sama Aris, kan cekcok ya, lu kenapa sih gua mau ngopi nggak boleh, terus ntar aja, kan cekcok omongan ya. Cekcok omongan lah, diem aja. Gua di situ diem bang. Wah ini udah ada yang nggak beres kan, nggak logika. Gua selama gua mendaki ke Gunung Salak, gua belum pernah lihat ada warung di pos 4, di pos Bayangan. Nah tiba-tiba ada kayak pendaki cewek cantik bang, tapi dia ngucapin salam sama kita. Waktu Aris sama temennya ini cekcok masalah kopi, ada yang ngucapin salam, assalamualaikum katanya, lagi jalan lah, pendaki cewek, waalaikumsalam, udah gitu deh, ikut gabung ya, numpang istirahat. Oh iya teh, gue tanya, teh sendirian? Iya katanya. Mau turun apa mau naik? Mau naik katanya. Oh ya udah barengan aja sama rombongan kita. Gua bilang gitu tuh masih teteh. Iya, ya bareng aja. Nah, nggak tahu kayak disengaja atau enggak, apa si tas carrier-nya si cewek itu kayak disenggolin ke kopi, kedua kopi itu. Kayak di gimana sih, kayak disenggolin gitu bang. Akhirnya si kopi itu kan tumpah. Nah, mungkin temannya Aris yang 2 mau marah, mungkin bingung sama cewek. Gitu. Apalagi itu cewek cantik banget. Dari perawakannya, wah, mantep lah. Mungkin kalau gue belum nikah juga mau. Nah, kata si cewek itu, "Aduh, maaf ya, ya, aduh maaf, ntar di atas aku bikinin deh, aku gantiin, aku yang bikinin kopi deh," katanya. Oh iya nggak apa-apa. Padahal mah gue tahu mereka orang artinya mah gue. Nah gitu, ya udah kata Aris, ya udah kita lanjut aja, bayar aja tuh kopinya. Nah si teteh itu kan ditanya, teh berapa? Udah nggak usah katanya, udah nggak usah. Nah si cewek yang pendaki ini bilang, udah aja simpen aja duitnya di situ katanya. Simpen lah, diselipin 10.000, gue ingat 10.000. Nah anehnya si teteh itu pas kita mau pamit, mau lanjut jalan, tetap dengan posisi membelakangi kita, kayak menggoreng sesuatu. Jalan kan kita, ya udah kita lanjut. Nah, pas lanjut itu gue penasaran bang sama warung itu dan sama si teteh itu. Gue nengok ke belakang, masih ada penampakan warung itu. Dan yang gue flashback ke belakang di 2019 itu sama persis bang, baju si teteh yang dia pakai sama kainnya kebaya kuning yang di 2019 yang waktu itu gue ceritain bang. Di situ gue mulai apa ya, loh kok gue ketemu lagi nih ini sosok nih. Udah. Nah si cewek itu narik tangan gue, ayo kita lanjut jalan, gak usah diperhatiin lagi gitu. Oh iya, lanjut jalan bang. Nah pas tanjakan setan tuh ngap gue bang, anjir tuh tanjakan. Mungkin para pendaki kalau ke Gunung Salak tuh tanjakan setan mampus lah itu. Tanjakan setan tuh udah ngelewatin itu, kita pakai webbing. Singkat cerita kan kita nyampe nih bang di Puncak Manik, alhamdulillah nyampe. Gue lihat di puncak itu udah ada sekitar 4 tenda bang. Cuman kayaknya mungkin di orang-orangnya mungkin udah pada tidur mungkin ya, sepi. Nah yang lain bagi tugas masang tenda, gua sama Aris ke bawah turun, karena gua berdua sama Aris tujuannya sekalian ziarah makam yang Gunung Salak.
Gue ziarah dulu di situ. Setelah gue ziarah, gue balik lagi ke anak-anak, tenda udah kepasang, masak lah. Nah, si cewek itu, ya tenda tuh posisinya gini bang, ke depan-depan lah. Ini tenda kita, mungkin kapasitas 4 orang. Ini tenda si cewek itu. Biasalah di situ bikin kopi, bikin mie. Nah, si cewek itu cuman nggak apa ya, si mbak itu nggak apa ya namanya, nggak seperti kita gitu bang. Gua tawarin minum, udah aku ada kok. Makan nih mie ya. Iya. Nggak, aku bawa cemilan kok di dalam di carrier. Ayo aja kalian kalau mau makan, kalau mau ngopi. Nah, sudah cerita nggak tahu jam berapa, ngobrol-ngobrol bang, asik bang tuh sama si cewek itu tuh. Dia izin, yaudah aku mau istirahat dulu. Nah, aku mau istirahat dulu, aku masuk duluan ya, tidur duluan. Oh iya, jangan lupa subuh katanya, jangan sampai kelewat ya. Masuklah si cewek itulah ke tenda. Jam berapa, gue juga sama teman-teman gue masuk ke tenda bang. Udah karena udah capek dan ngantuk ya, masuk tenda. Tidurlah gue sama 3 orang teman gue. Nggak tahu bang, gue pokoknya pasti lagi tidur, nggak tahu gue halusinasi ataupun apa, nggak tahu pendengaran gue gimana gitu. Gue mendengar suara alunan gamelan. Dan yang lebih aneh, gue juga mendengar seperti kuda bang. Iya. Wah, ini di puncak Manik loh, di atas gunung. Mana ada kuda ya? Iya. Apalagi tengah malam kayak gini. Ya udahlah. Si Aris cuman gini doang nih, nyenggol gua bang, nyenggol gua gini. Gua ngerti, gua tidur lah. Sebenarnya selama di tenda, selama tidur emang nggak ada gangguan fisik ya. Cuman gua mendengar suara-suara aja sih bang. Suara-suara aja yang mengganggu, ngebuat gue nggak bisa tidur. Seperti suara, kalau suara cekikan kuntilanak udah gue nggak anggap lah. Yang gue ngeri itu suara haungan harimau bang. Pas gue ngedengar suara haungan harimau, gue ingat satu sosok yang ada di Curug, yang ada di belakangnya si Aris. Nah disitu gue sebenarnya down ya, takut gitu bang, tapi udahlah gue baca-baca aja lah. Gue ngelihat 3 orang teman gue udah pada tidur pulas, gue baca-baca aja gitu. Gue bismillah, gue baca Anas, apalah dulu gue baca yang gue bisa, ayat kursi gue baca sampai gue tidur bang. Nah di tidur gue kemimpi bang. Jadi si teteh yang barengan sama kita itu, dia datang ke mimpi gue. Si teteh yang yang barengan sama kita itu, dia datang ke mimpi gue. Cuman dengan baju yang berbeda. Yang tadinya bareng sama kita dia pakai baju pendaki, di mimpi gue dia memakai baju seperti layaknya baju putri di kerajaan. Itu apa ya? Kalau dibilang kayak gimana sih? Putri-putri kerajaan bang, hijau, selendang, cantik banget. Dia cuman bilang gini mas, akulah nenek-nenek yang kamu bantu membawakan kayu ke bawah. Hadirnya aku untuk mendampingi kamu naik sampai ke puncak Manik. Selama nanti di perjalanan turun, setelah kalian turun, si wanita itu hanya berpesan di pos
di pos bayangan yang kalian lihat ada sebuah warung itu, kalian diam dulu di situ dan berdoalah di situ. Kita disuruh berdoa dulu sebelum turun di pos bayangan itu. Terus ya dia ngucap, si sosok itu bilang, aku akan mendampingi kamu saat kamu turun juga. Cuman kamu tidak akan melihat aku. Jadi saya akan mendampingi kamu, tapi kamu nggak, tapi dia akan mendampingi saya. Nah di situ gua bangun bang dari tidur. Gua lihat di jam 5. Wah mau subuh nih, gua bangunin si Aris. Samit nih pengen lihat pemandangan di pagi hari kan, puncak manik. Gua bangun si Aris, bangun yang lain. Udah jam 5. Ayo bangun. Mau bikin kopi kan bang, buka tenda, tujuannya mau bikin kopi kan. Pas gua buka tenda nih sama teman-teman, lah tenda si cewek itu nggak ada bang. Loh, cewek yang malam kemana? Kok udah nggak ada aja? Apa udah turun duluan? Masih jam 5 nih, kata ada temannya si Aris. Masa dia turun subuh katanya? Nggak tau lah kata gue tuh. Nah, 4 tenda yang di deket tenda gua sama bang, raib nggak ada. Jadi cuman tenda tunggal, tenda gua doang di situ sendiri. Di situ gua sama Aris sampai gini, lah Aris kok 4 tenda yang malam nggak ada, terus si tenda ini nggak ada. Ya Aris cuman gini doang. Tahu gua, udahlah, gak usah diambil pusing. Mungkin kata si Aris ngomong gini sama gua, mungkin mereka nemenin kita. Ya udahlah, akhirnya kita aktivitas seperti biasa ya bang ya, bikin mie, bikin kopi. Nah, makanlah, kita makan, ngopi di situ, terus sambil munculnya terbitnya matahari, pemandangan foto-foto di situ. Ada kurang lebih 2 jam kita turun. Dan gue ngomong sama Aris, ntar di pos bayangan kita berhenti dulu ya, kita berdoa dulu sebelum kita lanjutin turun. Oh iya, nah, kita turun, pas sampai di pos bayangan bang, nah kita berempat geleng kepala semua. Ya memang benar, kenyataan gak ada warung di pos itu. Dan uang 10.000 yang diselipin di atas kelas itu sama temen gue itu ada bang, ada lah. Ini uang yang malam, ya udah kantongin aja, ya ambil lah. Nah uang itu dikantongin. Akhirnya yaudah, sebelum kita lanjut turun kita berdoa dulu sebelum kita lanjut turun. Kita haruskan gitu, doa dulu. Setelah beres berdoa akhirnya kita kan turun bang. Selama turun itu gua gak tahu bang, pokoknya gua udah nggak ingat itu di HM berapa ya. Itu apa ya kalau dibilang namanya, itu kan siang ya, pagi lah, mungkin belum terlalu siang ya. Nah di jalur turun ini bang, gua ngelihat sosok pendaki lagi duduk di jalur sambil megangin kakinya bang, sambil gini nih bang, kayak gini, ngelihat ke arah bawah. Bukan gua aja, yang lain juga ngelihat. Kita tanya kan, bang solo hiking bang? Dia nggak ngejawab, diam aja. Gua tanya lagi kan, bang rombongannya kemana? Ini sendirian atau gimana? Mau naik apa mau turun lagi? Kalau mau turun gabung aja sama gua. Gak ngejawab, cuman dia natap gini doang bang, ke arah gua gini lagi. Terus dia kalau diartiin, udah kalian turun aja. Gua cuma tatap-tatapan masih Aris, udah kata Aris lanjut turun. Udah turun lagi, gua turun lagi ke bawah. Nah
entah cuma pikiran gua flashback lagi nih bang nih di 2019 ke ya pendakian gua di 2019 itu sosok gede tinggi putih itu bang, yang berbulu putih itu kayaknya gua lihat loncat-loncatan ke antara pohon ke pohon bang. Cuman apa ya, kalau nggak salah itu di kiri jalur gua ngeliat itu. Cuman gue nggak ngomong karena yang 3 orang teman gue itu nggak ada ngeliat. Gue diikutin sama sosok itu terus bang. Lah, kok ini kan yang gue lihat di jalur Cimelati kata gue. Ya, gue nunduk aja gue jalan. Gue udah nggak mau lihat sosok itu gitu. Dia kayak ngikutin terus. Sampai sebelum simpang Bajuri, pos Bajuri, itu sosok itu kayak berlalu aja gitu, kayak ke bawah terbang kayak ke bawah angin aja. Nah, sebelum gue masuk ke simpang Bajuri, nah inilah yang gue takutin nih bang nih, sosok nenek yang membawa gue ke alamnya di tahun 2018. Cuman nenek itu nggak berani ngedeketin gue bang. Cuman di jalur kanan kan ya, cuman dengan senyuman yang menyeringai dan kayak ada ucapan yang ke telinga gue bilang gini, kamu ibaratnya kok pakai bahasa Indonesia gini bang, saat ini gue belum bisa ngambil lu, suatu saat lu pasti gue ambil. Lu beruntung, kamu beruntung karena kamu ada yang mendampingi. Di telinga gue bah, kayak ada yang mengucap gitu. Cuman yang ketiga teman gue nggak mendengar sama sekali. Nah, memang sih sosoknya tersebut yang udah nyusahin lah saat gue di 2018 nyusahin lah bang ya. Gue mungkin sampai sekarang mungkin masih dendam sama gue. Mungkin, ya. Tapi gue nggak ada rasa takut ataupun kapok ya. Udah gue ngelewatin sosok nenek tersebut di simpang Bajuri, gue break di situ istirahat di situ, minum sambil ngerokokan. Nah, ada yang bisik lagi di telinga gue, suaranya percis banget, suara cewek yang tadi malam bareng sama kita naik. Aku cuma sampai di sini nganterin kamu. Insya Allah kamu turun sampai bawah, sampai rumah selamat. Di situ, lah kaget gue bang, gue lihat ke arah kiri, gue lihat sosok yang ada di dalam mimpi gue, sosok putri itu, dan wajahnya gak asing bagi gue. Iya, itulah yang pendaki wanita yang bareng sama gue itu di pos, yang ketemu di pos bayangan tersebut. Dia cuma ngelambain tangan dan berlalu. Akhirnya gue senyum, gue ucapin dalam hati terima kasih udah mau bantu gue. Akhirnya gak lama dari situ kita turun ke bawah, nyampe lah di pos perizinan itu kan bang ya, pos perizinan tersebut. Setelah kita ngambil KTP di situ pos perizinan, gue ditanya sama Potter, kayaknya kalian betah di sana. Wah, enggak, biasa aja bang, gitu. Biasa aja kang. Gue ingat itu waktu mendaki itu, kalau nggak salah gue ingat itu Sabtu ya. Sabtu berarti kalau gue turun kan berarti gue 2 hari 1 malam kan. Berarti kalau gue turun berarti di Minggu siang kan. Itu kita pas turun, gue di hari Senin bang. Molor sehari. Padahal Aslinya kan enggak. Nah di situ kita percaya nggak percaya, serius kita cuman di atas 1 malam, pagi balik kan. Kita kan naik Sabtu, harus cuma 2 hari 1 malam kan.
harusnya. Itu kita 3 hari 2 malam. Itu sampai kita kebingungan ya, aneh lah. Kok gua sama rombongan gua cuman naik tidur di atas, paginya cuman ya isi foto-foto sebentar, lanjut turun ke bawah. Gua nyampe bawah, gua kata petugas di situ, gua udah 3 hari 2 malam. Rombongan kita udah 3 hari 2 malam. Cuman di situ gua nggak ambil pusing, udah Haris lama deh, udah kita balik aja. Baliklah ke rumahnya si Aris. Nah di rumahnya si Aris kan sama juga udah nikah kan ya. Kata istrinya, katanya cuman semalam. Ini 2 malam di atas katanya. Ngomel-ngomel di situ gua. Aduh, kata gua tuh bener tuh ya. Pas lihat tanya memang sekarang tanggal berapa, bener Bang. Ternyata kita di sana 3 hari 2 malam. Pokoknya setelah beres di rumahnya Aris, setelah rapi-rapi, beres-beres, bersih-bersih di rumahnya Aris, gua balik. Dan alhamdulillah sih Bang, gua balik ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah. Ya Bang, cukup sampai di situ Bang. Pengalaman gua saat gua daki Gunung Salak di 2020, ya mungkin nggak terlalu serem ya, tapi gitu adanya Bang. Gitu. Serem itu. Ya tadi ya, gue sedikit menambah gitu. Gue dari 92 naik Salak sampai detik ini nggak pernah lihat warung. Betul ya. Dulu pernah di Simpang Cidahu ya, sekarang dikenalnya Simpang Bajuri ya. Pernah ada bangunan di situ. Shelter ya Bang. Ya bangunan dari triplek lah ya. Tapi itu bukan warung gitu. Ya, sempat ada yang nungguin, baru rencana kayaknya mau bikin warung, tapi kayaknya nggak jadi. Karena ada yang meninggal. Baru banget ada yang meninggal gitu. Nah jadi kalau tadi Fuji ngeliat warung kalau tadi Fuji ngeliat warung ya, apalagi dengan penampakan yang bisa dilihat dengan mata. Itu kemungkinan besar Fuji dan teman-temannya sudah bukan di dimensi kita lagi. Karena dimensi itu nggak harus sadar, nggak harus tahu. Justru kita betul-betul nggak sadar ya. Baru sadar nanti setelah kita udah balik ke dunia kita, ke dimensi kita. Jeda atau perbedaan waktu yang kita rasakan tuh ya itu tadi. Rasanya biasa aja padahal udah luar biasa gitu kan. Nah hal seperti ini ya, itu nggak semua orang mengalami ya rekan-rekannya. Jadi kalau misalnya ada yang bercerita seperti ini, ditelaah aja dulu ya. Karena hal seperti ini adalah sesuatu yang sifatnya di luar nalar, di luar akal, yang tidak bisa kita bahas dengan menggunakan logika. Nggak nyambung ya. Kalau kita bahas menggunakan logika sama aja ya, kita ngebahas kopi tapi kita nggak pernah minum kopi. Nah jadi cuman ngeracau doang nih. Kalau orang-orang yang nggak paham goib, dia ngomongin goib, dia ngeracau, jadinya dipikirnya ya halu lah, ya ngarang lah. Bukan ya, karena lu nggak tahu rasanya kopi, jadi lu nggak tahu rasanya orang-orang yang mengalami peristiwa seperti ini, ataupun orang-orang yang dalam analogi tadi sudah meminum kopi. Jadi untuk bisa merasakan atau bisa ya kita tahu tentang hal ini, kita harus masuk. Betul. Bagaimana caranya terserah. Mungkin ada yang sudah bakat alami, ataupun ada yang harus belajar dulu dari guru-guru kita kan. Jadi jangan asal main tembak aja bahwa karena nggak sesuai dengan nalar dan logika kita itu sesuatu yang nonsen. Belum tentu ya, banyak kok di dalam tubuh kita yang nggak bisa terlihat tapi ada gitu kan. Nah, itulah. Nah, jadi sebelum gue lanjutkan, gue mau nanya-nanya nih. Siap. Saat kejadian lu bener-bener gak sadar berarti? Kagak Bang. Enggak? Iya. Ketika lu bertemu nenek-nenek di awal itu bener-bener gak sadar? Dalam artian kalau ternyata dari situlah lu mulai terbuka dimensi gaib, di mana lu dan rekan-rekan sebenarnya dari sejak pertemuan itu lu udah mulai masuk dimensi itu. Bener-bener gak sadar? Enggak Bang, gue biasa aja. Gue cuman niatnya pengen nolong nenek-nenek itu, kasihan.
dia bawa apa, mikul kayu bakar, Suluh, ya. suluh, gue bantuin. Hmm. Gue bilang sama teman gue, kalau tungguin dulu di sini gitu. Kalau mau ada yang duluan ke Curug, tapi ada yang nungguin gue di tempat itu, gue bantuin dulu ini. Nah, si nenek gitu. Nah, gue cuma sampai Jalan Gede, kata si nenek itu, udah aja sampai di sini, kamu lah, terusin aja katanya. Itu kan seharusnya janggal Ji ya. Soalnya gue tahu jalur yang lu sebutkan itu, bahkan yang lu lewatin, gue tahu. Siap. Gue tahu. Gue pernah lewat situ Iya. ketika gue mengevakuasi. Itu logika lu waktu itu nggak berpikir bahwa masa iya sih orang kampung zaman sekarang yang udah ada gas, minyak tanah, atau yang lain-lain lah, bela-belain jauh-jauh ke sini sendiri, sedangkan itu dari kampung kan jauh Ji. Betul bang. Jauh banget itu. Tapi waktu itu nggak sadar loh ya. Gak sadar gue. Dan waktu kalau masalah warung udah jelas ya, udah Iya. jelas ganjil lah, soalnya nggak mungkin mah di Gunung Salak itu ada warung. Betul. Ketika lu ketemu warung kan udah jelas. Hmm. Nah pas lu ketemu cewek ini bener-bener ada nggak sih firasat ataupun energi yang membuat lu kok iya cewek cakep-cakep sendirian tengah malam, ini Gunung Salak loh, Ya. kok dia sendirian berani-beranian gitu, ada nggak sih sebenarnya lu udah firasat-firasat gitu? Pas gue udah beres turun bang, pas udah di rumahnya Aris baru gue sadar di situ. Ya kan yang kita daki ini Gunung Salak, itu cewek kan dibahas juga kan waktu itu, ngebahas cewek itu apa, pas pagi itu kok tendanya udah nggak ada, dan keempat tenda yang di kiri kanan gua juga nggak ada gitu. Nah dibahas tuh, tapi kalau dibilang ngapang ya, kalau dibilang makhluk halus, tapi dia ngucapin salam, dan dia berinteraksi sama kita biasa aja gitu, biasa aja. Di situ gua juga mikir, di situ pas dibahas di rumah Aris juga gua mikir, Riz, hebat banget ya kalau bener itu orang cewek lagi malam sendirian naik Gunung Salak. Kita juga ibaratnya, gua pribadi sebagai cowok kagak mau lah gua solo hiking apalagi malam gitu. Kalau Gunung Gede oke lah gua siap, tapi Gunung Salak bang gitu. Ya juga ya, di situ baru gua sadar. Waktu awal gua dia datang nyamperin kita, dia ngucapin salam, gue yang nyambut, waalaikumsalam. Dan di situ gue nggak ngerasa ada kejanggalan apa-apa, biasa aja kayak malah gue ngomong sendirian, iya sendirian nih. Gue pikir ya dia mau turun, nggak tahu katanya dia mau naik. Ya udah gue tawarin bareng aja sama kita. Oh iya, bukan. Iya ya, jadi luar biasa ya teman-teman ya. Jadi hikmah yang bisa diambil di sini mungkin ya, seseorang yang mau menikah atau melaksanakan sebuah hajat besar dalam hidupnya mungkin harus menahan diri lah. Betul. Ya, untuk keluar-keluar, apalagi ke tempat-tempat yang bisa dikatakan tempatnya makhluk Allah lain yang tidak dari bangsa kita. Jadi jangan pernah lah mengatakan sesuatu yang goib itu nggak ada. Betul. Karena ruh kita aja, sesuatu yang membuat kita hidup, bisa berbicara, berkomunikasi, juga berinteraksi, dan yang lain-lain di dunia ini itu pun tidak terlihat. Tidak selalu ya, jangan pernah mengatakan bahwa yang goib itu nggak ada, karena sesungguhnya kita bisa hidup ini karena unsur goib. Betul. Karena ruh Ya. tanpa ruh yang goib itu kita nggak akan bisa nih kayak gini. Jadi buat rekan-rekan, untuk hal-hal seperti ini, masalah percaya atau enggak itu nomor 2 ya. Ya. Intinya hargailah setiap kisah pengalaman seseorang, karena sejatinya setiap cerita tidak akan pernah sama. Setiap cerita selalu memiliki kisah, juga hakikat yang berbeda dari setiap orang. Jangan jadi hakim untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Karena hakim sesungguhnya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim yang mengetahui segala permasalahan, juga segala sesuatunya. Kita hanya tahu bagian-bagian yang perlu kita ketahui dan dianugerahkan untuk kita pahami. Oke, sekian dulu ya perjumpaan gue dengan Fuji Rider dari channel Bunga Kantil. Semoga kisah ini bisa teman-teman nikmati, dan jangan lupa sekali lagi gue ingatkan untuk subscribe channel Bunga Kantil ya. Langsung aja cari Bunga Kantil, karena di situ juga ada video-videonya. Oke Ci, terima kasih banyak ya Ci Siap. atas kisahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.